Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang moderasi beragama dan ormas Islam, berakhir dengan pembahasan Pak Alwi tadi sesuai dengan pertanyaan. Tadi ada yang bertanya itu kan? Dalam moderasi beragama itu ada 3 poin penting yang perlu kita pahami bersama, yaitu terkait dengan agama dan kearifan lokal. Ini yang pertama. Ini harus menjadi kerangka dasar orang memahami moderasi beragama. Karena setiap agama itu mesti akan dipengaruhi oleh keberagamaan. Agama itu kan ajaran ya, jalan lurus yang tidak berbelok. Kalau mengacu pada Islam, berarti jalan lurus tidak berbeloknya itu yang didasarkan kepada Al-Quran maupun sunnah min sunnati Rasul Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dikuatkan dan dikembangkan dalam kajian At-Turas para ulama abad pertengahan hingga sekarang, yang menjadi hasanah kajian masyarakat Nahdien, dan juga telah dimodernisasi dalam konteks pemberdayaan umat seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Kedua organisasi ini kan sebenarnya basisnya sama, dari murid yang sama, dari seorang kiai yang bernama Kiai Soleh Darat. Dengan Muhammadiyah muncul Kiai Haji Ahmad Dahlan yang belajar dengan Kiai Soleh Darat. Di NU muncul sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga sama-sama belajar dengan Kiai Soleh Darat. Nah, Kiai Soleh Darat belajarnya di Kajen. Nah, Kiai Soleh Darat itu belajarnya di Kajen dengan Kiai-Kiai Kajen. Kajen Pati, Beni Mutamakin. Nah, makanya Kajen itu pesantren tua. Kalau mengambil sanad dari Mbah Murtadho itu pesantren tua. Mengambil sanad dari Mbah Mutamakin itu pesantren tua. Dan kemudian diteruskan pesantren pertama Kajen itu pesantren tengah yang dikelola oleh Kiai Ismail Muhammad, yang sekarang dilanjutkan oleh Kiai Ismail Muhammad juga yang masih hidup sekarang, putra dari Kiai Fayum Ngunji. Itu pesantren pertama Kajen dalam bentuk kelembagaan. Setelah itu baru Kulon Banon, Wetan Banon, Ngemplak atau Salafiyah. Itu Kiai Soleh Darat dari Kajen, ilmunya dari Kajen. Punya 2 santri, yang satu pendiri Muhammadiyah, yang satu pendiri NU. Dan semuanya nggak ada masalah. Semuanya mengajarkan Islam yang memiliki sumber yang betul-betul bersumber dari kewahyuan dan sunnah Nabi. Perbedaannya kan hanya pada istilah. Kalau Muhammadiyah dikenal dengan Islam modernis, kalau NU dikenal dengan Islam tradisionalis. Pendekatan dakwahnya berbeda. Muhammadiyah cenderung ke lembaga pendidikan, rumah sakit, pemberdayaan masyarakat, lembaga pendidikan formal, perguruan tinggi gitu. Kalau NU sekarang sudah mulai mendirikan rumah sakit, membuat perguruan tinggi. Perbedaan antara Islam modernis dan Islam tradisionalis ini terletak pada cara pandang dan metodologinya. Nah, tapi prinsip normatifnya sama. Nah, perbedaan hal-hal kecil itu wajar terkait dengan kunut, traweh, gitu. Lah, bagaimana kalau dihubungkan dengan kearifan lokal? Namanya orang beragama, terikat dengan nilai ajaran agama, dia pasti akan bersentuhan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal itu apa? Ya arif, sikap arif masyarakat lokal dalam mempertahankan nilai-nilai luhur, keutamaan, kemanusiaan, keadilan, persamaan,
menjaga kebudayaan, tradisi. Itu kan kearifan lokal itu akan muncul di tengah masyarakat itu. Lah, makanya dalam beragama seseorang itu pasti ada keberagamaan. Nah, agama itu bersentuhan dengan prinsip normatif ajaran agama. Orang beragama itu terikat dengan prinsip normatif ajaran agama. Nah, tapi dia juga terikat dengan keberagamaan. Nah, keberagaman itu kan proses interaksi antara nilai normatif agama dengan kebudayaan masyarakat. Perpaduan, maka muncul istilah keberagamaan. Mengapa begitu? Karena setiap orang itu nggak akan lepas dari kearifan lingkungannya. Nah, kalau terkait dengan ajaran-ajaran yang tidak arif, tentu secara otomatis akan bertentangan, akan bertolak belakang dengan orang yang belajar agama. Tapi tidak menutup kemungkinan atau kemungkinan akan membuka peluang orang beragama itu akan menemukan kearifan di luar ajaran agama yang ditemukan di tengah lingkungan masyarakat. Nah, itu yang kearifan lokal itulah yang mempengaruhi keberagaman seseorang. Orang beragama di tengah masyarakat kok melihat sesuatu yang bertentangan dengan agama kan langsung melakukan penolakan. Tapi kalau di tengah masyarakat ada sebuah tata aturan, tata cara kegiatan aktivitas masyarakat tidak bertentangan dengan agama, tapi justru mengandung nilai-nilai keutamaan yang bisa diintegrasikan, yang bisa disatukan dengan prinsip normatif agama, itu ada kemungkinan besar bisa berintegrasi, bisa bersatu, bisa berasimilasi, bisa berakulturasi, bisa mengalami satu pertemuan antara prinsip normatif agama dengan kearifan lokal itu. Nah, makanya setiap orang yang beragama itu tidak bisa lepas dari latar belakang hidupnya. Orang kita sebagai orang Jawa, keberagamaan kita itu tentu berbeda dengan keberagamaan masyarakat kota di Jakarta. Sama-sama NO-nya orang Rembang itu beda dengan NO-nya orang Jakarta. NO-nya orang Rembang masih ada sedekah bumi. Di Jakarta sudah nggak ada. NO-nya orang Rembang misalnya masih ada nyadran misalnya, di Jakarta sudah Anda temukan, sama-sama NO. Ini kan bentuk karakter keberagamaan itu akan berbeda-beda sesuai dengan latar belakangnya masing-masing orang. Islamnya orang Aceh dengan Islamnya orang Jawa secara normatif sama. Al-Quran, hadis, sunnah Nabi, ijma' qiyas sama. Tapi kultur pembawaan agama yang menjadi aktivitas sehari-hari itu sangat dipengaruhi oleh sentuhan-sentuhan sosial masyarakat yang mempengaruhi tiap-tiap orang yang beragama itu. Dalam konteks ini Islam atau bil khusus Muhammadiyah atau NO begitu. Itu. Apakah salah? Enggak salah. Nabi sendiri kan di hadisnya kan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Di situ kata menyempurnakan loh, bukan menciptakan loh. Kalau menyempurnakan artinya kan sebelumnya sudah terjadi. Nabi di tengah masyarakat itu melihat, mendatangi masyarakat, memberikan pendampingan pada masyarakat. Kalau ngobrol, merajut kearifan-kearifan masyarakat. Kalau masyarakat ada masalah, ada dua kemungkinan, dijawab dengan wahyu. Yang kedua, dijawab dengan strategi Nabi.
sebagai seorang utusan, toh apa yang dikatakan Nabi juga bagian daripada wahyu kan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, ya kan, yang disampaikan Nabi itu kan juga menjadi bagian daripada kewahyuan. Tapi ada yang ketiga, ada kemungkinan yang disampaikan oleh Nabi ketika menjawab problem masyarakat, persoalan masyarakat, itu dari apa yang telah disampaikan masyarakat. Nah, kalian nanti kan akan juga begitu, menyelesaikan masalah masyarakat itu nggak boleh langsung kalian kasih dalil. Yang pertama, atau nggak boleh langsung kalian mengeluarkan ego pikiran kalian untuk memberikan solusi. Pokoknya Kang, kudu ngene yo, nggak arif begitu. Kalau ada kasus masyarakat, renungkan, dia pernah cerita sama saya apa ya, dia pernah ngobrol sama saya apa ya. Oh ya, kayaknya masalah dia ini yang sekarang diajukan ke saya, jawabannya seperti yang dia pernah katakan pada saya. Baru dikuatkan Al-Qur'annya, baru dikuatkan perspektif kamu. Itu menjawab problem masyarakat itu jangan langsung dari otak kalian, bahaya. Bisa jadi dia sebenarnya pernah bercerita kepada kamu. Misalnya dia namanya sinten Mas? Nggih. Mas Wahyu, ada si Fulan pernah ngomong sama Mas Wahyu. Mas Kang Wahyu, bojoku iku aneh. Dia iku nurut banget ambek kakake. Nek apa jarine kakake wis dituruti. Loh, kenapa toh Mas Wahyu? Karena kakaknya dampingi dia lama. Dia merasakan dampingan kakaknya seperti seorang dampingan ibunya. Oh gitu Mas Wahyu. Wah, hari berikutnya, 3 bulan berikutnya Mas Wahyu kedatangan si Fulan. Mas Wahyu, bojoku kok ngamuk aku terus piye to Mas Wahyu, purek. Solusinya gimana? Apakah langsung didalili? Oh kamu zalim, berani suami begitu? Apakah harus diceramai sesuai dengan egonya Mas Wahyu? Pokoknya aku kudu ngene, kamu harus begini, begitu? Gimana caranya? Gampang kan? Mas Wahyu ngomong sama kakaknya, Mbak, adik jenengan ngamuk saya terus, ini baru purek 5 hari gak mau kumpul sama saya. Setiap saya dekat dia marah, setiap saya dekat marah. Mohon jenengan selesaikan Mbak. Oh Mbak datang. Ayo Dek, yuk. Taran Mbak aku yuk. Nah, Dek, Mbak Wahyu katanya lagi neng-nengan ya. Enggak Mbak, Wahyu itu begini. Alah, gampang, selesai. Itu namanya dengan kearifan lokal, namanya itu contoh kearifan lokal. Akhirnya nyampe rumah, maaf ya kemarin, ya udah nggak apa-apa, perempuan itu harus taat sama suami. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, enak. Qala Nabi Muhammad SAW, enak. Dan menurut saya itu Dek, kamu harus begini-gini. Iya maafkan ya. Ya udah beli bakso yuk, enak. Lewat siapa tadi? Kakak. Namanya ini lewat kearifan lokal. Menyelesaikan masalah itu kan begitu. Nggak bisa langsung dalil plang, nggak sesuai dengan konteks. Ada kearifan masyarakat. Nabi datang di tengah masyarakat itu untuk menyempurnakan akhlak. Peristiwa yang berlangsung dengan penuh keutamaan, keadilan, persamaan, bagaimana dikuatkan dengan prinsip nubuwah. Bukan datang memaksa masyarakat harus sesuai dengan keinginan kita tanpa tahu menahu kultur sosial masyarakat. Oh, harus dikeprui orang kita nanti. Nah, ini moderasi beragama, prinsip pertamanya ini yang perlu kita pahami. Yang kedua, teori moderasi beragama di Indonesia ini kan banyak teori, tapi dalam kajian-kajian itu rata-rata mengambil ikon Wali Songo, karena Wali Songo dianggap cukup berhasil dalam menyebarkan Islam di satu sisi,
di sisi lain berhasil mempribumisasikan Islam di tengah masyarakat Nusantara. Itu pribumisasi Islam Wali Songo itu kan betul-betul memahami kebudayaan masyarakat. Masyarakat Jawa itu kan berbeda dengan masyarakat Arab. Masyarakat Arab itu apalagi pengaruh jahiliyah, sistem kenasaban itu sangat penting. Oh, kalau Wali Songo menyebarkan Islam dengan sistem kenasaban, wah Islam nggak syiar nanti, kayak model Ba'alwi itu. Nikah harus sesama genetik genealogi mereka. Kocar kacir. Nah, sekarang ini kan mereka dapat sandungan. Pengakuan kenasaban mereka secara publik akhirnya menjadi kritik publik juga sekarang ini. Kedodoran mereka menjawab. Nah lah, Wali Songo dan kearifan lokal itu merupakan akar moderasi beragama di Nusantara ini. Keren Wali Songo itu. Masyarakat Jawa itu konsepnya nggak seneng ngunggul-ngunggul ke keturunan siapa itu kan nggak seneng orang Jawa itu. Bahkan nama bapaknya kalau disebut itu marah loh orang Jawa loh. Ojo nyebut-nyebut wong tuaku. Nah. Tapi orang Arab itu makanya muncul laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha ana, itu kan munculnya di Arab itu. Bukanlah yang dikatakan pemuda itu dia yang mengatakanlah bapak saya. Tapi sesungguhnya yang dikatakan pemuda itu dia yang berani mengatakan inilah saya. Itu munculnya di Arab. Mengapa? Karena orang Arab itu suka mengunggul-unggulkan bapaknya. Ini bapak saya, bapak saya, bapak saya. Kayak ceramahnya Habib itu. Setiap ceramah itu yang diumumkan mbah-mbahnya aja. Sampai berlebihan kan. Ajarnya kan banyak penyimpangan di sana. Seperti Mi'raj 70 kali misalnya. Seperti bisa nurunkan hujan susu misalnya. Bahkan dia mengkisahkan Nabi Muhammad belajar nahwu dengan datuknya misalnya. Itu ajaran-ajaran khurafat Ba'alwi itu kamu klik di YouTube kan banyak sekali itu. Selalu memamerkan kenasaban. Begitu diteliti nggak ada hubungannya dengan Nabi sama sekali. Kan jadi jeglek gitu. Dari cucu Nabi menjadi mantan cucu Nabi kan. Jadi nggak enak kan. Nah, kalau kiai-kiai dzurriyyah Wali Songo kan nggak pernah ada yang pamer sebagai dzurriyyah Nabi. Nah, padahal ada kisah, datanya nyambung mereka itu. Ibaratnya meskipun lewat perempuan. Bahkan di Aceh mas, di Aceh itu sudah sejak sahabat itu. Jadi Islam masuk Aceh itu sudah sejak zaman sahabat mas, termasuk Barus juga itu. Dan mereka punya jalur kenasaban dengan Nabi. Tapi mereka nggak pernah memamerkan kenasaban itu. Dzurriyyah Wali Songo nggak pernah memamerkan kenasaban. Kan nggak ada kiai-kiai yang aku sebagai cucu Nabi kan nggak ada. Yang ditampakkan oleh kiai-kiai adalah bil ilmi wat tuqa, ilmu dan ketakwaan. Saya ngaku-ngaku cucu Nabi dicek oleh Kiai Imaduddin Osman dalam tesisnya nggak cocok. Tes DNA nggak cocok. Migrasi moyangnya itu nggak ada yang dari Hijaz. Sementara Nabi dari Hijaz, migrasi mereka di luar Hijaz. Kalau dzurriyyah Wali Songo kan ada migrasinya, migrasi dari Arab, kemudian Iran, kemudian Cina, Mongol ke Nusantara. Migrasinya bisa dibaca dzurriyyah Wali Songo itu. Kalau melihat Hablu Group itu kan bukan Hablu Group itu apakah J1 atau J atau apakah O, kan enggak. Melihat Hablu Group itu kan dilihat dari migrasinya. Karena yang J1 pun belum tentu keturunan Nabi. Karena yang diambil dari Hablu Group itu dari darah Hablu Group genetik dari Bani Hashim. Jadi J1 pun belum tentu Nabi. Bisa juga yang sekarang tes DNA Hablu Groupnya J1 bisa saja dia dari Abu Jahal, juga bisa saja dari Abu Lahab, juga bisa saja. Belum tentu J atau J1 itu dari Nabi. Tapi membaca Hablu Group itu asal genetik, yaitu migrasi perjalanan nenek moyang. Jadi Hablu Group itu untuk membaca itu. Dan Ba'alwi Hablu Groupnya nggak ada. Migrasi Arab itu nggak ada.
jauh dari Quraisy. Nah, itu kan problem. Dari tes DNA, dari kajian filologi, Pak Alwi juga dibuktikan nggak cucu Nabi, kan problem. Nah sekarang jadi masalah kan. Wali Songo kan tidak ada masalah, terasa. Dzurriyyahnya nggak ada yang Wali Songo dzurriyyahnya megang silsilah nasab itu kan tidak ada. Kita masyarakat Jawa itu sudah nyaman dengan ilmu, tidak punya nasab nggak apa-apa, nggak mempunyai catatan nasab nggak apa-apa. Tapi ilmu yang akan bermanfaat ini adalah ilmu dan takwa, bukan nasab. Memang masyarakat jahiliyah masih memakai nasab untuk kesombongan, keakuan, nggak bisa. Kita ini eksistensi kita itu berbasis ilmu dan takwa. Eksistensi kita itu tidak berbasis apa? Nasab ala Ba'alwi tadi itu kan fenomena Ba'alwi yang ditanyakan tadi sekaligus jawab itu. Wali Songo enggak, Wali Songo itu betul-betul pribumisasi Islam tanpa membicarakan nasab. Nabi sendiri kan tidak berbicara nasab Islam, enggak masuk rukun Islam, enggak masuk rukun iman nasab itu. Justru Nabi malah mengkritik sistem jahiliyah yang menggunakan sistem kenasaban, dikritik. Karena Islam ini bukan ilmu nasab. Islam ini bukan kenasaban, Islam ini berbasis pembebasan dan pencerahan. Pintu pembebasan dan pencerahan dari mana? Ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi wa man aradahuma fa alaihima bil ilmi. Nggak bisa man aradad dunya fa alaihi bin nasab wa man aradal akhirah fa alaihi bin nasab wa man aradahuma fa alaihima bin, nggak bisa begitu. Bil ilmi Nabi. Nah, ini Wali Songo, pribumisasi Islamnya cukup canggih. Kamu mau di kajian pernah ini Mbak, ada dengar kiainya ngaku-ngaku cucu Nabi, pernah dengar? Nggak ada. Di Guyangan pernah nggak? Nggak ada. Nggak ada kiai-kiai yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu, nggak ada. Padahal mereka itu nasabnya mulia-mulia semuanya. Itu kemuliaan kiai-kiai pesantren, kiai-kiai Nusantara. Dan itu memang ajaran Wali Songo dengan target apa? Pribumisasi Islam. Toh kemuliaan dunia akhirat itu berdasarkan apa? Halo? Ilmu dan takwa. Yang kedua, moderasi beragama itu merupakan bentuk proses penyegaran hubungan antara agama dan kearifan lokal sebenarnya. Moderasi beragama itu adalah menyegarkan kembali hubungan apa? Agama dan kearifan lokal. Karena di agama sudah ada ajaran itu. Nah, perlunya dialog moderasi beragama itu hanya untuk penyegaran sebenarnya. Karena sebelum ada dialog moderasi beragama itu sudah ada ajaran seperti itu. Kearifan lokal juga sudah mengajarkan. Tapi karena muncul FPI, muncul Rizik Syihab, muncul gerakan-gerakan radikalisme. Gerakan radikal itu baik, berpikir secara mendasar. Tapi kalau sudah menjadi isme, itu menjadi tidak baik. Pikiran yang harus dipaksakan. Isme itu kan pikiran yang harus dipaksakan. Pikiran mendasar itu baik, tapi kalau pikiran yang harus dipaksakan itu menjadi tidak baik. Karena muncul gerakan-gerakan ini, maka butuh dialog moderasi hanya untuk menyegarkan kembali. Karena di agama sudah ada ajaran itu. Moderasi beragama itu sudah ada ajarannya. Agama itu hampir semua moderat. Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya itu. Ada juga ayat lakum dinukum. Wah itu kan udah tek. Bagaimana kita itu sudah supaya terbuka di dalam agama ini, tidak menganggap orang lain menjijikkan yang orang lain dalam konteks ini yang berbeda keyakinan. Itu. Di masyarakat kita juga keanekaragaman, keragaman, keberagaman itu kan ada ajaran kita. Multikultural itu sudah ada di kita. Tapi kan karena ada gerakan baru yang radikal ditambah isme menjadi pemaksaan atas pikiran mendasar ini, akhirnya menjadi gerakan ideologi, dan ini mencerabut akar moderasi beragama dan akar kearifan lokal. Maka diperlukan dialog apa? Moderasi hanya untuk menyegarkan kembali, biar gerakan baru yang memaksa ini tadi itu biar malu datang, malu, sok pahlawan. Tapi kalau sudah di Pak Alwi ini kan ada 3 problem
Pak Alwi di Indonesia itu kan ada 3 problem. Problem kenasaban, mengaku cucu Nabi ini kan problem. Karena di tes mereka nggak cucu Nabi. Kalau ngaku cucu Nabi kan kayak untuk nipu masyarakat aja. Hasil tes DNA, hasil tes kajian historis Yai Imaduddin Osman, hasil kajian filologi 3 pendekatan nggak masuk. Diurut secara matematis juga enggak. Umumnya orang itu jarak generasi satu ke generasi berikutnya itu kan jaraknya 30 tahun lah, katakan. Itu rentangnya sangat jauh sekali. Nah, terlalu mudah kalau orang sekarang mengaku cucu Nabi yang ke-30 itu kayak nggak masuk akal gitu. Paling enggak 50 lebih lah. Nah, dari rasio ukuran angka itu udah nggak masuk akal, Mas. Nah, itu. Jadi berbagai pendekatan lintas disiplin ilmu itu sudah nggak bisa membuktikan kalau Habib Ba'alwi itu adalah cucu Nabi. Mereka masih memaksa ngaku di hadapan orang sebagai cucu Nabi. Ini kan problem. Terus kemudian problem radikalisme. Karena gerakan-gerakan radikal itu dari Ba'alwi banyak. Zaman PKI, G30 SPKI, Al-Aidid itu Ba'alwi, Musa, Al-Munawar Ba'alwi, Barak Ba'alwi, tokoh-tokohnya. Makanya kalau Habib Rizik sering bicara PKI itu ya ironi itu. Setelah bulan September saya melakukan kritik podcast di sosial media, saya nggak nemukan bulan September kegarangan Rizik Syihab mengambil isu PKI itu nggak saya dengarkan itu. Kasus FPI ini kan problem radikalisme. Ceramahnya bocil-bocil itu yang kontrari salah, yang penuh kurafat. Itu kan nggak main-main. Ini aja nanti mau saya share loh ini, biar semuanya tahu. Karena memang kita harus menyuarakan ini terus-menerus. MUI belum bergerak, pemerintah belum bergerak, tapi ceramah-ceramah mereka itu berbahaya sekali, ceramah-ceramah bocil-bocil itu. Kesesatan ceramah Ba'alwi itu sudah beredar di sosial media. Dan memang nggak sesuai dengan ajaran Islam. Masuk Nabi belajar ilmu nahu dengan mereka, dengan datuk mereka. Dan itu bisa disaksikan itu, aneh-aneh. Habib satu bodoh lebih utama daripada 70 ulama misalnya. Terus adegan mencium kaki barang itu kan. Di tradisi pesantren kita ada enggak? Santri mencium kakinya kiai? Enggak ada. Sesat itu. Itu kan radikalis yang luar biasa itu. Itu penyimpangan-penyimpangan, ingin membangun hegemoni kuasa agama untuk menghegemoni masyarakat. Itu yang disebut oleh majalah Tempo dengan istilah apa? Perbudakan spiritual. Enggak boleh begitu itu. Sampai nyium kaki segala. Belum lagi kasus-kasus dawir-dawir kapitalisasi nasab itu berkembang luas itu.